inspire. Hai Saluters, kenalin aku Sawa. Nah di samping aku udah ada Kak Anggun nih, Ketum HMDEP. Halo Kak Anggun. Sawa, apa kabar? Baik Kak, Kakak apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah jadi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol ringan aja sama Kak Anggun mengenai seputar kampus dan seputar himpunan. Nah jadi sekarang apa nih kesibukan Kak Anggun? Kalau kesibukan ya pada umumnya mahasiswa ya, jadi paling kuliah, skripsian sama ya menyiapkan proja-proja himpunan lah gitu. Oke, nah jadi saya mau nanya nih sama kakak, kira-kira apa sih kak mahasiswa aktif itu seperti apa? Karena mungkin pandangan-pandangan mahasiswa lain kan, mahasiswa aktif itu kan banyak tuh, ada yang aktif di kelas, ada yang aktif berorganisasi. Nah menurut Kak Anggun tuh apa? Mahasiswa aktif itu kalau misalnya dari segi bahasa ya, itu mahasiswa yang masih terdaftar secara akademik di suatu kampus gitu kan. Tapi kalau bisa bahas secara istilahnya, mahasiswa aktif itu kalau menurut aku mahasiswa yang bisa memanfaatkan waktunya selama dia jadi mahasiswa untuk bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri dia gitu. Oh gitu, oke nih. Nah seperti yang kita tahu juga, kita selama ini kan telah menghadapi pandemi nih selama 2 tahun ya. Itu lama banget teman-teman. Jadi menurut Kak Anggun itu apa sih perbedaan mahasiswa dulu sebelum pandemi dan mahasiswa setelah pandemi gitu? Kalau mahasiswa sekarang itu kayak lebih mager ya. Mahasiswa sekarang tuh lebih mageran loh guys. Jadi kalau dulu nih waktu kebetulan Kak Anggun itu maba ya, jadi bentar-bentar tuh ada yang kayak pergerakan mahasiswa, pergerakan yang gimana gitu kan. Tapi sekarang itu kayak lebih betah di rumah kali ya, karena udah hampir 2 tahun apa udah lewat 2 tahun sih? 2 tahun setengah kayaknya Kak ya. Ya kita di rumah. Jadi kayak orang-orang mahasiswa sekarang tuh kayak udah lebih PW di rumah sih. Apa zona nyamannya tuh udah di rumah karena online tuh udah selama 1 tahun guys, 1 tahun lebih gitu. Dulu kayak misalnya masih 1 tahunan kita online itu kangen kampus. Sekarang malah kayak kebanyakan mahasiswa tuh yang kangen jumpain ya, itu kayak aduh pengen kuliah online aja lah gitu. Udah males. Begitu banyak pelajaran-pelajaran yang orang itu kayak waktu online sama offline kan berbeda ya sistemnya. Jadi mereka banyak yang mengerti pas offline, bahkan online mereka nggak tahu apa-apa gitu ya kan Kak. Nah jadi kan itu ada plus minusnya nih Kak. Menurut Kakak berdampak nggak bagi diri Kakak sendiri? Untuk yang nilai atau perkembangan diri Kakak gitu karena pandemi ini? Kalau misalnya masalah pandemi ya, pasti orang punya dampak bagi dirinya masing-masing. Kalau misalnya aku sendiri sih, kalau dari segi akademiknya memang kemarin itu waktu kuliah online ya agak sedikit mengganggu ya, jadi kayak lebih banyak cobaannya. Kayak di rumah jadinya kayak entarlah dulu masih 15 menit lagi kok. Nah sih kayak mengulur-ngulur waktu gitu kan. Kalau misalnya dulu nih ya, sebelum bergabung ke himpunan, waktu masih maba-maba lah, jadi itu kan pengennya aktif tuh di berbagai organisasi. Jadi setelah ternyata belum sempat aktif, malah kehalang COVID gitu, kehalang pandemi gitu. Jadi semuanya terhambat ya Kak ya? Jadi setelah kegiatan-kegiatan yang seharusnya aku impikan gitu di pas maba itu jadi nggak kerealisasi. Iya benar-benar. Jadi aktifnya tuh telat gitu. Jadi ya seperti itulah. Banyak yang mengalami hal yang serupa. Iya benar. Kayak aku mau gini nih waktu sebelum pandemi, tiba-tiba disambut sama pandemi nih, jadi batal lagi rencana-rencananya. Oke, sekarang kan Kak Anggun tuh menjabat sebagai Ketua Umum HMDEP nih. Nah, kesan-kesan Kakak itu apa sih selama menjabat sebagai ketum? Gitu. Kesan selama menjabat sebagai ketum, ya mungkin belum terlalu kerasa kali, karena kan baru pilih juga. Ya, terus juga masih belum banyak prokja, jadi kayak klimaksnya belum dapat gitu sejauh ini gitu. Tapi ya
udah lumayan meniti challenging ya, apa challenge-nya udah mulai terasa. Iya, bener. Nah, untuk di HM dia sendiri nih Kak, nah yang kita tahu kan kakak juga sibuk kuliah, sibuk organisasi, tapi nih nilai kakak nih, nah saya dapat informasi juga nih Salwa kan, bahwasannya nilai kakak tuh tetap stabil gitu, bahkan Salwa dengar IP kakak tuh 3,5. Nah gimana sih, apa sih resepnya nih gitu, apa sih yang membuat kakak tuh bisa kayak gitu padahal kakak lagi sibuk kuliah, sibuk organisasi, gimana sih cara bagi waktunya gitu? Untuk cara bagi waktu sebenarnya gini, tergantung masing-masing orang tujuannya apa dulu nih dia di kuliah gitu kan. Pasti ya mayoritas orang pada umumnya pasti orang kayak ya mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan. Sedang kalau misalnya aku itu memang dari awal itu aku pengen apa ya, ada yang sesuatu yang meningkat gitu di diri aku, potensi aku gitu. Jadi kayak kan memang ada tuntutan, pasti kita sebagai mahasiswa ada tuntutan buat ya harus nilai stabil gitu kan. Tapi di sisi lain juga ya harus, kalau menurut aku ya harus beriringan gitu antara organisasi, karena banyak banget yang bisa didapat dari organisasi gitu. Untuk cara bagi waktunya sendiri ya untuk saat ini paling ya kebetulan kan mata kuliah masih 2 tuh, tinggal 2 maksudnya, tinggal 2, cuman hari Senin sama hari Jumat gitu. Terus nggak yang lama-lama kali juga kan kalau misalnya masuk kuliah tuh. Terus ya selebihnya dari pagi sampai sore itu beriringan antara masuk kuliah dan ada urusan organisasi, ya saling beriringan gitu. Nah, ntar malamnya kebetulan sekarang kan lagi sibuk skripsian juga. Jadi ya kalau misalnya udah dari pagi sampai sore itu urusan kuliah dan himpunan, malamnya tuh ya skripsian lah tipis-tipis. Nyicil Biar cepet selesai. Semoga ini sih kan semua orang punya target ya. Iya benar. Jadi semoga beriringan lah, selesai kepengurusan, selesai juga masa akademisnya. Jadi juga buat teman-teman mahasiswa lain yang beranggapan kalau kita tuh sibuk organisasi, sibuk di luar kampus, itu nggak melulu tuh bakal menurunkan akademik kita, ya kan Kak. Jadi tergantung masing-masing orang gimana cara dia memanage waktu, gimana dia cara mengatur prioritasnya masing-masing gitu teman-teman. Nah jadi balik lagi nih Kak, di HMD ini kan udah berjalan pengurusan dan juga lagi ada prokja nih. Kira-kira apa aja nih prokja yang akan berjalan gitu. Jadi bisa dikasih tahu ke teman-teman. Iya teman-teman. Jadi di semester depan itu himpunan bakal banyak banget program kerja. Nah jadi itu tadi yang agak aku singgung sedikit tentang mahasiswa yang sekarang itu agak mageran gitu. Iya, dan tadi udah Salwa bilang juga kalau misalnya kita jadi mahasiswa tuh ingin bergabung ke suatu organisasi itu jangan takut akademiknya turun. Jadi kedepannya semoga ya makin banyak mahasiswa yang memang benar-benar mau gitu bergerak gitu. Ngerti nggak sih, kayak yang bergabung gitu, berpartisipasi gitu dalam prokja di kepengurusan HMD ini, setiap kegiatan, setiap kepanitiaan gitu. Nah jadi untuk saat ini terdekat kita itu ada Everest, dan pastinya ini lumayan bergengsi ya guys. Salwa. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu nasional, nah next insyaallah ini kita buat internasional. Ya benar sekali. Jadi target Everest ini sebelumnya nasional akan diinternasionalkan mereka ya gitu. Terus juga selanjutnya ada SCL. SCL Salut Champion League itu teman-teman anak ekonomi pembangunan tuh wajib banget buat bergabung dan mensukseskan, memeriahkan acaranya. Daftar guys kepanitiaannya. Daftar juga. Terus Everest pokoknya yang terdekat itu bulan 2 insyaallah bakal ada SCL. Bulan 3 itu ada destination. Nah jadi mungkin ini untuk anak-anak ekonomi pembangunan Istanbul 2020, 2021 itu bisa
bisa join di kepanitiaannya gitu. Tapi kalau untuk anak 2022 mungkin ya partisipasinya itu bisa ikut karena memang ini bagus banget ya karena bakal ada pengabdian masyarakat dari program destination itu. Terus juga ada Heaven juga seru-seru juga di situ. Nah, nanti bulan 4 bakal ada Paskah nih bagi yang beragama Kristen. Terus yang terakhir baru acara puncaknya di akhir kepengurusan kita itu ada Everest tadi. Itu bergengsi sekali loh guys, bener. Aku kita sebagai mantan panitia Everest ngerasain. Seru guys. Di situ juga kita mendapatkan banyak pengalaman di Everest, banyak temen juga, banyak relasi. Karena gini Salwa. Jadi banyak yang nggak paham gitu esensi buat jadi masuk ke panitiaan itu apa gitu. Iya, benar. Karena memang dasarnya itu masuk panitia itu manfaat yang didapat itu berupa soft skill. Jadi kayak memang mungkin tidak terlalu terlihat ya, tapi kita bisa ngerasainnya itu benar-benar. Contoh aja berdampak sama kita. Pasti berdampak guys. Contoh aja itu aku dulu susah buat ngomong di depan orang, jangankan untuk ngomong depan kamera atau ngomong kayak kasih kata sambutan gitu kan. Bahkan di kelas dulu pas SMA untuk misalnya guru nanya terus aku tahu jawabannya, saking takutnya. Oh gitu sama. Iya sebenarnya. Aku tuh nggak ya udah memilih untuk diam aja gitu. Padahal aku tahu dan aku yakin jawaban aku tuh pasti benar. Ternyata waktu kita ngomong tuh benar. Itu nyesel. Jadi salah satu hal yang ingin aku rubah di waktu aku jadi mahasiswa itu ya aku harus berani ngomong di depan orang ramai gitu. Di keramaian, di depan orang banyak gitu. Ya sekarang ya belum terjalan dengan baik tapi lumayan meningkat gitu. Ya lebih berkembang daripada sebelumnya. Terus juga di kepanitiaan itu kan memang orang kan mikirnya yang kayak ngapain, nggak ada manfaatnya gitu kan. Enggak guys, salah, banyak kali manfaatnya. Terus kayak di kepanitiaan itu kan kita ntar memang kepanitiaan tuh nggak ada yang lurus-lurus aja ya guys. Dengan adanya masalah-masalah itulah kita jadi tahu gimana problem solving gitu. Jadi benar-benar yang sifatnya itu soft skill gitu. Dan seru juga, nambah relasi, kita bisa jumpa sama banyak orang. Kayak aku just for your information ya guys, jadi dulu kan kebetulan panitia Everest juga. Sampai sekarang itu jumpa teman-teman baru, teman-teman delegasi sampai dari luar kota ya kan. Sampai sekarang tuh masih berteman dengan baik dan kalau misalnya kita sharing-sharing tuh dapat banget ilmu yang bisa kita jadikan pembelajaran buat diri kita sendiri dan itu bagus gitu. Jadi guys, Everest itu acaranya itu, eventnya itu bukan ke mahasiswa yang ada di dalam kota aja. Jadi itu mengundang seluruh kampus di seluruh Indonesia gitu. Dan bisa daftar di Everest. Next juga terdiri dari lebih dari 2 negara guys, kami internasional. Nah jadi mungkin buat teman-teman anak ekonomi pembangunan wajib daftar Everest. Jangan lupa ya guys. Oke kak, kita lanjut nih. Nah jadi setelah ada prokja ini, kira-kira menurut kakak apa sih perbedaan HMDEP sebelum dan setelah pandemi? Maksudnya ada nggak sih prokja yang terhambat waktu kepengurusan waktu zaman pandemi sama sekarang nih yang kita bisa bilang kayak mulai pelan-pelan keluar dari zona pandemi gitu. Apa sih kak, ada nggak sih prokja yang tertunda? Untuk kepengurusan kebetulan juga aku pengurus tahun lalu ya. Untuk kepengurusan tahun lalu tuh memang agak susah gitu untuk kita bikin prokja yang offline gitu. Nah jadi perbedaannya yang memang sekarang itu jauh lebih gampang. Dan sekarang kayak memang ada beberapa mahasiswa yang mageran, tapi ada juga nggak menutup hal-hal yang lain ya, nggak menutup mata akan hal-hal yang lain. Juga ada mahasiswa yang memang masih membara-bara gitu semangatnya. Dan
sekarang kayak jauh lebih mudah aja sih untuk menjalankan project-project offline gitu, dan lebih disupport juga sama kita kan, sama prodi kita, sama ekonomi pembangunan, jadi kayak lebih apa ya, kolaboratif lah gitu. Oke, jadi mungkin kita sampai di sini aja nih Kak. Nah, ada nggak Kakak mau kasih pesan sama mahasiswa EP atau semua mahasiswa di FEB ini? Iya, jadi buat teman-teman semuanya, jangan menjadikan alasan kalau misalnya kita masuk sebuah organisasi itu bakal menghambat akademik kita, karena ya itu balik lagi ke diri kita. Karena menurut aku akademik dan soft skill yang kita dapat dari organisasi itu harus saling beriringan. Jadi kita nggak melulu soal apa ya, karena ilmu itu kan bisa didapat dari mana aja. Nggak mesti di dalam akademik gitu. Dan ya tetap semangat lah pokoknya. Semangat guys. Bangkitkan lagi jiwa-jiwa mahasiswa yang selama ini mungkin sedikit tertidur gitu ya. Jadi kita bangun lagi nih gitu. Terus mungkin terakhir jangan lupa untuk subscribe YouTube EPTV Podcast, follow Instagram HMDEP. Satu lagi jangan lupa bisa dilihat merchandise dari bidang kewirausahaan HMDEP ya. Ada banyak banget merchandise yang keren-keren, bisa dilihat di Instagramnya. Cantik banget guys. @salut.goods, bisa dilihat nanti mungkin di bawah ya, di bawah di sini boleh. Oke. Jangan lupa like, comment and subscribe. EPTV Podcast, entirely inspired. Bye.